siang Pak Arif. Oke, siang Pak Lardi. Mohon maaf ya Pak Arif ya, ini mengganggu waktunya sebentar karena ada beberapa hal yang harus saya perlu tahu itu tentang pembelajaran yang selama ini Pak Arif lakukan. Arif selama ini kan mengampu mata pelajaran pendidikan seni budaya. Saya ingin tahu yang secara globalnya dulu itu seperti apa. Dinamika kelas di kelas yang saya ampu Ya, ketika menyajikan apa namanya? praktek. Atau juga ketika penyampaian pemahaman pengetahuan, teori-teorinya gitu. Kalau mayoritas yang kelas yang saya ampu ya Pak, yang saya ampu khususnya di kelas 10 ya. Kelas 10 kan kelas bawah, maksudnya baru mengenal lingkungan sekolah dibandingkan kelas 11 maupun kelas 12. Nah, di situ di kelas yang saya ampu khususnya di kelas 10 itu mayoritas pembelajaran mereka itu tidak bisa digunakan atau tidak bisa dilihat ketika kebanyakan menyampaikan dalam bentuk teoritis ya. Sesekali mereka juga diajak itu mengekspor ya, eksplor keluar ataupun eksplor langsung di ini loh bentuknya. Apa itu berarti yang Pak Arif temui itu mayoritas dari mereka lebih ke lebih ke apa ya, gaya belajar yang praktikum gitu. Ya. Kebanyakan praktikum karena mereka lebih menikmati ketika apa yang dilihat itu langsung mereka pahami daripada mereka yang dibaca. Oh gitu. Ya. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka kerjakan langsung itu, mereka meresapi. Oh gitu, langsung bisa paham. Oke. Terus selama ini kalau sekarang ini Pak ya, kalau sekarang ini materi yang Pak Arif berikan itu materi apa Pak? Kalau materi yang untuk kelas 10 ini yang saya berikan itu batik Nusantara Pak. Oke, batik Nusantara. Bisa disampaikan Pak Arif itu apa namanya tujuan dari pembelajaran batik itu yang ingin Pak Arif berikan ke anak-anak itu apa gitu, bisa saya boleh tahu gitu. Ya, boleh Pak. Kalau tujuan sendiri dari batik yang saya sampaikan ke siswa yang pertama ya Pak, itu tentunya siswa dapat mengenal batik Nusantara di negara kita seperti apa, berapa ragamnya. Juga yang kedua tujuannya juga anak bisa paham dan tahu cara pembuatan batik itu sendiri. Dari batik tulis, cap, kemudian batik ciprat dan beberapa batik yang ada di Nusantara. Terus yang ketiga juga tujuannya nanti juga bukan hanya memahami dan tahu, tapi kita juga nanti membuat batik itu sendiri dalam bentuk praktek. Oh, jadinya itu nanti juga selain aspek pengetahuannya ya Pak ya, itu juga ada praktek keterampilan juga. Kira-kira itu hambatan atau tantangannya kalau mau praktek itu, kalau praktek batik itu kayak apa saja kira-kira? Kalau hambatan sendiri kan ini kan medianya kertas Pak. Nah, kalau masalah untuk hambatan biasanya dari skill anak. Ya, tapi saya dari awal itu kan tidak digambar manual Pak. Nah, kan batik itu ada teknik jiplak. Nah, jadi anak bisa leluasa ngeprint yang sudah saya berikan juknisnya ataupun materinya bisa dijiplak dengan menggunakan beberapa alat. Ada anak juga yang menggunakan HP. Jadi gitu. Dari HP tutupin kertas dijiplak. Ada seperti itu juga bisa. Ada tekniknya seperti itu. Bermacam-macam. Jadi dari situ saya bisa melihat ternyata segi anak itu kreatif. Cara menjiplaknya ada yang manual, ada yang di fotokopi besar sesuai ukuran dengan juga pakai HP. Ada yang pakai layar juga bisa. Tapi dengan skenario dengan suara yang gelap. Dari situ saya juga melihat ternyata zaman sekarang itu ya zaman dengan bisa memanfaatkan teknologi yang ada tapi tanpa meninggalkan teknik itu sendiri. Jadi mempelajari sesuatu yang tradisional dengan pendekatan yang modern, yang terkini gitu ya. Mayoritas berarti mereka tidak ada kendala. Maksudnya apakah secara keseluruhan anak-anak itu juga antusias atau memang ada 1-2 anak yang kurang motivasi, kurang memperlihatkan motivasi yang baik ke dalam ada. Mayoritas itu bagian bingung pada ketika pewarnaan. Oh gitu. Masih tanya ketika belum tahu motifnya langsung boring biasanya itu. Gitu. Nah, biasanya dengan pendekatan itu biasanya digunakan untuk pendekatan secara personal. Nah, kita kelompokkan, kita tanya apa kesulitannya. Kebanyakan itu bingung cari konsepnya.
gitu. Bingung pilihannya Mencari konsep tentang desain seperti apa yang mau mereka buat. yang Gitu. akan dibuat. Kalau menghadapi seperti itu, Brik, Mayoritas saya akan tanya dulu, kamu pengennya seperti apa? Nah, misal contohnya ada yang lebih yang halnya elegan atau dengan geometris ukuran. Ada kan anak juga yang suka ukuran tapi tidak yang bisa lulus dalam menggambar. ya, Kita carikan gambar yang geometris. geometrik yang Ya. garis-garis Ya. itu ya, bukan yang lengkung-lengkung gitu ya. Jadinya anak itu mau. Nah, saya arahkan dikit demi dikit. Oke, oke. Terus perlu juga Pak Arif, saya perlu tanyakan dari materi ini area apa ya? Area pengembangan yang ingin dicapai dari materi batik ini kira-kira apa? Tentunya area ya, Pak. Ya tentunya kita dalam kegiatan ini pembelajarannya diferensiasi apa namanya konten, proses sama produk nanti, ya kan. Tujuan juga ini bukan berarti tujuan utamanya untuk membuat anak itu ya harus jadi desainer ataupun Batiker, gitu. batikers ataupun seniman batik bukan ya. Tapi tujuannya untuk mengenalkan ataupun juga dari segi natural ya tahu berapa perkembangannya batik ini. Di segi milenial sekarang kan juga minim ya Pak. Iya. Nah sekarang apakah keberbaratan. Nah bagaimana kita bisa mengolah rasa anak itu bisa tahu kalau dari seni Nusantara itu dari batik itu, nah bisa diangkat nanti dalam bentuk yang lebih bisa ditangkap oleh masyarakat. Filosofi batik itu bisa menghasilkan satu karya baru gitu ya, karya seni rupa baru yang mungkin lebih dalam arti lebih kekinian begitu. Kekinian. Oh, oke. Ini kan bagus nih. Artinya anak-anak yang apa generasi apa sekarang? Generasi Z. Itu kan melihat segala sesuatu yang berbau tradisional itu kan ya. Memang agak berat gitu ya karena mereka semacam punya persepsi awal bahwa apa namanya hal berbau tradisional ini ketinggalan zaman yang otomatis ketinggalan zaman itu dipikirnya kuno, dipikirnya tidak bermutu gitu. Nah, kira-kira strategi Pak Arif nanti untuk menyampaikan hal itu kepada anak-anak itu bagaimana menyampaikan batik ini ya, mulai dari pengetahuannya sampai ke tekniknya sampai ke mungkin mendorong mereka ke kemungkinan karya inovatifnya itu dalam pembelajaran nanti Pak Arif akan menggunakan strategi apa itu? Kalau itu ya Pak, sekarang kan anak kan pasti punya nama alat serba gepeng. Ya. Sosial media tahu, editing beberapa menguasai. Nah dari segi tradisional kita angkat, itu kita angkat, anak berkarya. Nah setelah berkarya kita sentuhkan dengan hal yang eranya era digital saat ini. Ada anak yang biasanya suka dengan YouTuber, vlogger. Nah, kita gunakan sentuhan itu. Kalau untuk pendekatan di kelas, Pak. Di kelas itu kan untuk penyampaian materinya nanti akan seperti apa, Pak? Supaya nanti materi batik ini benar-benar terserap dengan maksimal ke mereka khususnya di kelas. Ya. Biasanya saya pertama gunakan PowerPoint, Pak. Yang singkat. Singkat tapi jelas. Dan pemutaran video juga. Maksudnya dalam proses kan nggak mungkin saya akan jelaskan satu persatu. Saya putarkan film atau video dulu langkah-langkahnya, baru itu nanti saya ungkapkan pertanyaan yang belum paham mana. Kemudian ya cari feedback gitu ya. Juga nanti saya juga ada alperaganya, ada batiknya juga. Jadi nanti beberapa itu bisa saya bagikan ke siswa itu sendiri. Ini loh motifnya, ini polanya. Ada yang selain itu buat strategi penyampaian materi ini selain yang jenengan sampaikan itu tadi kan Pak Arif menyampaikan ada beberapa materi dari macam-macam sumber gitu ya. Tapi hal lain yang ingin dikembangkan oleh Pak Arif nanti yang sebagai strategi untuk memberi mereka materi batik ini. Nah di situ anak juga membuat produk batik kontemporer, maksudnya dari segi imajinasi kalian mereka sendiri. Nah yang dimana memakai kain Pak. Langsung kain. Ya masuk kain langsung. Itu nanti di display dalam bentuk ke mannequin. Buat sebagai modeling sama juga nanti ada juga yang diaplikasikan dalam bentuk baju atau busana. Gitu. Oke. Baiklah Pak Arif, berarti gini Pak Arif, misalnya nanti setelah ini ketika Pak Arif menyampaikan materi ini,
saya boleh nggih ikut mengobservasi lah istilahnya Boleh, Pak, ya. Pak Arif dalam kelas supaya saya tahu bagaimana Pak Arif mempersiapkan pembelajaran ini, kemudian menyajikan pembelajaran ini, kemudian bagaimana juga nanti Pak Arif mengelola kelas itu seperti apa biar kita nanti saya dapat pengetahuan, Pak Arif juga barangkali dapat pengetahuan dari apa yang kita laksanakan ini. Ya. Monggo nanti dengan kapan slownya bisa nanti saya ajak ya di kelas yang tersebut. Oke, terima kasih Pak Arif. Ya, Pak, Ini sama-sama, dulu, berarti Pak. nanti Pak Arif memberitahu saya nggih misalnya siap. hari apa saya akan ikut ke kelas untuk membersamai Pak Arif dalam melaksanakan pembelajaran ini. Ya. Terima kasih Pak Ya, Arif. Pak, sama-sama, Pak. Selamat bekerja Pak Arif. Ya, assalamualaikum. Aiman Anas Titik, kemudian Alfian Geri, Capriano, Arta Reza, Dara Cikal, nggak masuk. Sakit izin atau apa? Izin. Monica Yuliana, Muhammad Asrofi, Vidya, dan Zahrano Khalifah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang karena sudah sepakat refleksi. Di sini sudah kalian lihat di belakang saya slide show-nya, PowerPoint-nya. Apa itu? Tapi sebelum ke sini saya akan menyampaikan apa tujuannya. Batik kan termasuk suatu karya tradisional ya, turun temurun dari dulu dari sejarah sampai sekarang. Dan ini butuh peran kita untuk mengupkan ya batik Nusantara ini bisa dikenal oleh masyarakat luas. Siswa mampu mengetahui cara membuat batik. Tahu membuat batik? Mungkin pernah nonton di YouTube atau di televisi. Siswa dapat membuat sketsa dan pewarnaan dengan berbagai motif. Ya, motif yang sudah kita bahas yang lalu, tapi nanti akan kita share lagi yang motif yang harus dibuat sesuai dengan yang pertama kita dari sebelah kanan. Motif utama. Ya, motif utama yang ini. Yang dimaksud ornamen desain itu yang mana? Misal saya isi. Terus ornamen pengisi sama kasih cocok. Itu saya mau buat di sini. Nah itu namanya ornamen pengisi. Ini cocok. Ini salut ya. Tahu nggak bedanya cocok salut? Sampingnya yang kayak apa namanya sisik ya, namanya apa sisik tadi kita sudah membahas sama proses batik dan nanti untuk berikutnya akan membuat batik dulu deh gampang yang masalah ya maksudnya kayak seperti ini itu kain digambar terus pakai alat utamanya apa? Canting, berarti canting di warna, di warna di keringkan. Nah kesimpulannya berarti kalian bukan termasuk batik cat tapi batik print. Nah warnanya warna alami dari alam, warna soga, manggis yang berwarna.
3, 4, 5. Jadi ya, maksimal 6 ya. Oke, silakan dikumpul. Nanti kalian diskusikan, pikir diskusi di belakang saya. Oke, nah coba sekarang bentuk kelompok dari maksimal 6 orang, ya. 6 orang. Dan satu kelompok siapkan buku tulis sama dompetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ragam batik Nusantara. Sebelumnya perkenalkan, saya Lydia. Sekian perkenalan dari kami. Ini seni rupa yaitu Patraman, daerah asal dari Surakarta, pola beraturan, motif ceplok kaum. Pertanyaannya warna yang dominan dari batik itu apa? Dominan kuning adalah backgroundnya dari warna kuning. Ada pertanyaan lagi? Ya, Aulia, apa perbedaannya? Bentuk batiknya itu terinspirasi dari mana? Bentuk batiknya itu terinspirasi dari Buah kolang kaling yang dibuat Di bermotif bersifat. Ada pertanyaan lagi, kami akhiri sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang ragam batik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diana Ditara. Diana Sujanse, saya satunya Warna hitam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi dapat kita simpulkan dari beragam batik yang sudah kalian buat, kita bisa lihat pola dan motif yang kalian gambar beraneka ragam, alias tidak sama ya. Per kelompok membuatnya tidak sama, ya tidak sama. Tapi dengan ini apa yang bisa kita hasilkan dari membuat batik ini? Bukan kesimpulan ini apa? Yo belok nih. Kita bisa mengenal batik proses pembuatannya yang membutuhkan rasa cinta produk lokal, generasi India, cinta budaya. Kita bisa tahu cara membuat batik, mengenal batik, dan memperkenalkan ke masyarakat dengan generasi milenial dengan caranya masing-masing. Oke, itu dari beberapa pendapat dari beberapa yang kita ambil. Nanti kita minggu depan persiapan pameran deh. Pamerannya nanti untuk step-by-stepnya akan kita sampaikan di minggu depan. Itu tugas yang minggu depan ya. Kali ini nanti batiknya bisa dikumpulkan di depan. Nah untuk bahan pameran ya sudah saya akhiri. Jika ada kurangnya sama maaf. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ika Widianingsih, PP kami. Yang saya hormati Pak Arif selaku rekan sejawat yang pada kegiatan ini saya minta kerjasamanya dalam kegiatan observasi. Sebelumnya kegiatan ini dimulai, saya mengucapkan terima kasih sekali pada Ibu Ika dan Pak Arif yang telah membantu saya dalam pelaksanaan observasi ini. Ibu Ika, saya sampaikan kali ini kemarin saya sudah melakukan kegiatan pra observasi, kemudian observasi juga sudah saya lakukan, dan hari ini saya akan melakukan pasca observasi dengan Pak Arif. Beliau ini rekan sejawat saya yang bekerja di sini, juga guru pendidikan seni dan budaya untuk kelas 10 separuh dan kelas 11 gitu. Gitu nggih, Bu Ika nggih. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Pak Arif. Sehat nggih Pak Arif? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nggih Pak Arif, kemarin sudah bekerja sama dengan saya untuk menyelenggarakan kegiatan observasi kelas. Begini Pak Arif, untuk kali ini kita akan melakukan pembicaraan pasca observasi kemarin yang terkait dengan pembelajaran di kelas. Pak Arif kemarin sudah merencanakan pembelajaran, terus kemudian rencana pembelajaran itu dibawa ke kelas untuk dilaksanakan. Ini saya mengajak Pak Arif untuk semacam mengadakan satu refleksi begitu. Jadi prinsipnya saya ingin tahu berdasarkan apa yang sudah Pak Arif jalani kemarin waktu observasi itu, apakah pembelajaran kemarin itu menurut Pak Arif itu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Ya Pak, terima kasih Pak. Untuk pembelajaran yang kemarin ya Pak, untuk yang saya sampaikan atau saya ajarkan ke siswa, ya mungkin ya kemungkinan ya ada beberapa kecil atau beberapa yang masih kurang di situ ya. Masih kurang di situ ya, mungkin dalam penyampaian materinya yang mungkin kurang detail, ataupun masih ada beberapa yang masih luang. Kemudian untuk segi dalam penyajiannya ataupun dari hal alat peraganya yang mungkin bisa menambahkan kesan anak lebih paham. Oh, gitu. Oh iya. Kalau Pak Arif, kalau dari sisi pengelolaan kelas itu menurut perasaan Pak Arif seperti apa? Kalau dari segi pengelolaan kelas untuk kelas sendiri yang saya ajar kemarin ya cukup kondusif ya Pak. Cukup kondusif. Hanya nanti ya yang kemarin ada beberapa ya Pak ya, ada beberapa yang mungkin tidak kompleks, maksudnya tidak lengkap, karena hanya beberapa, ada yang mengikuti perlombaan, ada yang izin dan sebagainya, jadi kurang lengkap. Jadi ya mungkin kalau lengkap kan lebih enak semuanya mendapatkan informasi. Kemudian juga nanti ada beberapa katakanlah yang masih rancu di situ ya, dari segi minatnya anaknya juga, karena beberapa anak kan memiliki segi yang berbeda masing-masing karakternya. Ada nggak yang Pak Arif rencanakan untuk ini berarti besok harus kayak gini untuk melakukan penanganan kepada siswa yang supaya kondisinya di kelas itu lebih kondusif gitu misalnya? Pasti Pak, pasti ada Pak, karena mau nggak mau kita harus mengevaluasi dari segi yang kemarin ya, apa yang masih kurang nanti bisa ditambahkan lagi di beberapa pertemuan berikutnya. Oke, saya kembali ke tadi, Pak Arif menyadari bahwa ada beberapa hal yang masih kurang ya, kalau tidak salah tadi yang di soal materi, penyampaian materi. Ya. Ini kok bisa lebih detailkan? Alat peraga Pak, kan lebih bagusnya kan ketika kita menyampaikan, contoh ini pembuatan batik. Ya. Nah, yang materi kemarin saya sampaikan itu kan saya menjelaskan secara verbal. Tapi lebih baiknya kan ada videonya atau apa. Visual gitu kayak. Visualnya kan lebih enak, atau mungkin pas saya di situ, nah anak bisa lebih paham atau apa. Oke. Iya, betul. Kemarin kan Pak Arif membahas tentang Batik Nusantara. Iya, Batik Nusantara. Nusantara itu materinya sangat bagus ketika Pak Arif menyajikan PowerPoint ya Pak? PowerPoint, terus beberapa variasi jenis batik itu saya juga ikut seneng, wah ini menarik ini gitu. Berarti mungkin di pembelajaran yang besok itu
bisa itu. Bisa. Oh, Dan bisa. anu juga Pak, bahan. Nah, kan bisa tahu ketika bahan itu apa saja toh, ada canting, nah ini bentuk canting. Berarti bukan hanya gambar. Oh iya paham, paham. Jadi Anda bisa tahu wujud Real gitu ya. realnya. Oke. Itu yang masih kurang di sini. Oke ya. Kemudian ini terus ke bagian selanjutnya. Kalau dari tujuannya, dari kita mengevaluasi tujuannya, gitu. Iya. Dari tujuan yang Pak Arif tetapkan, itu apakah tujuan itu menurut Pak Arif itu sudah tercapai? Kalau praktek saya rasa sudah memenuhi Pak, karena ada wujudnya. Iya. Nah, tapi di segi pemahaman ini mungkin beberapa ada yang belum. Ada yang belum. Ya mungkin karena tadi itu kurang lengkapnya alat peraga itu tadi. Oh. Ya mungkin bisa tahu nyatanya. Pak Arif menyimpulkan indikasi belum itu dari mana? Dari apa Pak? Tambahan lagi. Misalkan langkah-langkahnya apa saja. Oh, toh. gitu. Nah kan ada bentuk aslinya. Oke. Oh ini cantik gunanya untuk pelorot atau apa? Melukis, Iya. terus malam untuk Nah. nutupi gitu Iya, gitu. jadi Anda bisa lebih paham. Oke, Ngoten. siap. Itu kan kemarin ya ucapan verbal aja, saya menyampaikan langkah-langkahnya dengan Oke. verbal. Terus yang terakhir mungkin ya, ini yang perlu saya juga ingin tahu Iya. sama Pak Arif. Kira-kira rencana apa Pak Arif yang kedepannya untuk lebih supaya pembelajaran Pak Arif lebih berkembang, lebih bertumbuh pada anak, gitu, lebih berdampak pada anak dalam konteks pembelajaran batik ini. Kira-kira ada rencana seperti apa? Atau strateginya atau apa? Kalau rencana strategi ya kita harus menyiapkan matang-matang apa peraganya, bahannya apa yang nanti bisa ditangkap oleh anak. Karena sekarang kan anak kan banyak melihat ya Pak. Ya, Melihat itu visual, lebih ya. visual. Oh ini tahu ini apa canting. Nanti beberapa waktu kan bisa meng-save. Oh tadi dikasih Pak Guru ini canting namanya. Bisa menyentuh seperti bentuknya dan sebagainya bahan-bahannya. Dan juga selain itu juga terdapat video langkah-langkah juga mungkin sebagai pembantu juga di situ. Itu nanti kira-kira ada hambatan apa nih Pak? Misalnya penyediaan canting itu. Kalau hambatan itu karena carinya Pak mungkin Pak. Nah mungkin kita bisa ajak anak ke pengrajin atau mana mungkin di situ bisa langsung tahu kan. Tahu langsung. Itu kan pasti lengkap alatnya ada yang tempat terdekat. Oh iya gitu. Jadi secara garis besar menurut perasaan Pak Arif pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan yang Pak Arif maui gitu dan sudah mencapai tujuan yang ingin Tujuannya, dicapai itu. Kita berharap nanti dengan adanya hal ini saya dan Pak Arif itu bisa lebih memperbaiki mutu pembelajaran ini. Sekali lagi Pak Arif, ini saya terima kasih sekali sudah diberi izin untuk melakukan kerjasama terutama dalam observasi pembelajaran ini supaya kita saling belajar satu sama lain, Pak. Dan nanti barangkali kan ini bisa berkelanjutan, Iya, Pak. supaya mutu pembelajaran yang kita berikan kepada murid ini akan selalu meningkat. Nanti Pak Arif, Ya, Pak, demikian. sama-sama. Terima kasih Sama-sama. banyak atas bantuannya. Semoga ini akan menjadi